Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala SDN 1 Kaliangan, yang kami hormati Bapak narasumber kita, yaitu Bapak Muhammad Anwaruddin, yang akan memberikan kita materi tentang diseminasi implementasi budaya positif dan restitusi untuk meningkatkan layanan pendidikan yang berpihak pada murid. Dan yang kami hormati Bapak Ibu Dewan Guru SDN 1 Kaliangan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat berupa kesempatan dan juga kesehatan, sehingga pada pagi hari ini kita semua dapat hadir dan mengikuti kegiatan workshop kita. Yang kedua, salawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah, untuk menyingkat waktu, saya akan bacakan susunan acara pada kegiatan kita hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan, dilanjutkan dengan sambutan kepala sekolah, dan acara yang ketiga yaitu acara inti, acara pemaparan materi oleh Bapak narasumber kita, Bapak Muhammad Anwaruddin. Untuk acara yang pertama, marilah kita buka acara ini dengan pembacaan umul kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Acara yang kedua yaitu sambutan kepala sekolah. Kepada yang terhormat Bapak Priyanto LPD, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, wa ni'matillah, wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Yang terhormat narasumber kegiatan pada pagi hari ini yaitu Bapak Muhammad Anwaruddin MPD, yang terhormat Bapak Ibu Guru peserta kegiatan diseminasi aksi nyata CGP rekognisi, dan juga Bapak Ibu peserta kegiatan hari ini yang akan mengikuti kegiatan hari ini sampai selesai. Kedua kalinya sholawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu, pertama atas nama Kepala Sekolah kami mengucapkan terima kasih atas terlaksananya kegiatan pada pagi hari ini, di mana kita bersama akan ikut menyukseskan kegiatan yang diinisiasi oleh Bapak Muhammad Anwaruddin, yaitu terkait aksi nyata sebagai implementasi dari budaya positif dan restitusi yang ditujukan kepada anak-anak didik kita dalam rangka peningkatan mutu pembelajaran di SDN 1 Kaliangan. Tentunya saya sangat bangga sebagai kepala sekolah bahwa kegiatan ini akan membawa manfaat yang baik, terutama untuk peningkatan pendidikan di SD 1 Kaliangan. Saya sebagai kepala sekolah sangat mendukung, dan saya berharap kegiatan ini akan bisa dilakukan secara terus-menerus dalam rangka peningkatan mutu guru. Harapan saya tidak hanya dilakukan oleh Bapak Muhammad Anwaruddin, tetapi diikuti oleh guru-guru yang lain dalam meningkatkan dan mengembangkan diri untuk ke arah proses pembelajaran yang lebih baik. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih, dan mari kita ikuti kegiatan hari ini sampai selesai. Kita ikuti dengan penuh konsentrasi secara maksimal sehingga akan menambah ilmu bagi kita semuanya. Mungkin itu Bapak Ibu yang kami sampaikan.
dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Kegiatan aksi nyata implementasi budaya positif dan restitusi saya nyatakan dibuka dan dimulai. Saya kiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami sampaikan terima kasih. Untuk acara selanjutnya yaitu acara inti kita, acara pemaparan materi yang akan disampaikan oleh Bapak narasumber kita yaitu Bapak Muhammad Albarudi. Waktu seluas-luasnya kami persilakan. Lanjut Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SPN 1 Kaliangat, Kecamatan Banjarnegara, Kabupaten Situbondo. Yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru peserta pengibasan atau diseminasi implementasi budaya positif dan restitusi untuk meningkatkan layanan pendidikan yang berpihak kepada murid. Kegiatan pada pagi hari ini adalah bentuk dari aksi nyata calon guru penggerak rekognisi saya sendiri yang menempuh pendidikan calon guru penggerak rekognisi di Badan Balai Guru Penggerak Provinsi Kalimantan Barat. Untuk pagi hari ini, diseminasi yang akan kita laksanakan adalah mengenai modul 1.3 dengan judul modul budaya positif. Bagaimana kita menangani permasalahan atau pelanggaran-pelanggaran yang timbul dalam kehidupan kita di kelas dan juga di sekolahan tanpa membuat anak itu merasa bersalah. Namun karakternya bisa benar-benar ditanamkan di dalam proses pembelajaran tersebut. Jadi baik Bapak Ibu semuanya, kita bisa langsung mulai. Agenda kita pada pagi hari ini selama kurang lebih mungkin 1,5 jam nanti atau mungkin 2 jam. Yang pertama adalah pembukaan 10 menit sudah kita lampaui. Kemudian berikutnya adalah pemaparan materi cukup singkat 25 menit saja nanti. Dilanjutkan dengan diskusi kelompok mungkin 20 atau lebih ya. Kemudian ada presentasi, salah satu kelompok nanti presentasi. Dan terakhir ditutup dengan penutupan. Agenda yang sedang ditampilkan di depan ini berlaku fleksibel. Misalkan nanti ada kelompok yang memang masih belum selesai, ya kita berikan kesempatan untuk meluangkan lebih banyak waktu untuk menyelesaikannya. Baik Bapak Ibu, kita mulai dengan energizer terlebih dahulu. Silakan untuk berpasangan, tetap duduk tapi tentukan pasangannya masing-masing. Kita akan melakukan permainan dengan nama cobalah buka. Baik. Salah satu dari Bapak Ibu yang berpasangan tersebut bayangkan sedang menggenggam sesuatu yang sangat berharga dalam genggaman Bapak Ibu. Sangat berharga dalam kepalan tangan. Bapak Ibu perlu dan harus menjaga benda tersebut sekuat tenaga karena begitu pentingnya benda itu dalam kehidupan Bapak Ibu. Terus pasangan yang dari Bapak Ibu tugasnya adalah mencoba dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan Bapak Ibu. Rekan tersebut boleh membujuk, menghardik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, menggelitik, bahkan menawari Bapak Ibu uang agar Bapak Ibu bersedia membuka kepalan tangan tersebut. Oke, kita akan mulai lakukan secara bergantian. Tiap
Pergantian lakukan selama 30 detik saja. Oke, silakan berhadapan. Siapa yang mengepalkan tangan? Duduk, tidak apa-apa. Duduk. 1, 2, loh. Yang ini yang ngepal siapa? Oke, 1, 2, 3. Lakukan. Boleh dimarahi, boleh dibujuk, dihardik, boleh dikasih iming-iming, boleh dikasih iming-iming. Baik, baik. Masih ada 10 detik lagi. Cukup. Bergantian. Yang tadi normal bergantian. Bergantian. 1, 2, 3. Dapat uang 100. Baik. Tinggal 50 detik lagi. Oke, cukup. Ya, terima kasih. Tepuk tangan untuk kita semua. Saja. Kita akan coba pahami satu persatu. Adakah yang membuka kepala tangannya? Ada. Alasannya apa, Pak? Karena ada rayuan. Dapat apa tuh? Dapat uang. Kemudian adakah yang bertahan tidak membuka kepala tangannya? Alasannya? Yang penting adalah pertanyaan yang ketiga ini. Yang penting adalah pertanyaan yang ketiga ini. Dalam kegiatan barusan tadi itu, menurut Bapak Ibu, sesungguhnya siapa yang memegang kontrol atau kendali untuk membuka dan menutup kepala tangan? Yang memegang indra, Yang punya kepala tangan. Oke. Yang punya kepala tangan. Baik, khusus untuk pertanyaan ketiga. Jawabannya tentu kita sendiri ya, yang memegang kontrol atas kepala tangan kita. Apa kita mau buka ataukah menutup tangan kita? Tergantung diri kita masing-masing sesuai saya dan bawahi kebutuhan dasar saat itu. Saya butuh uang juga sih, bukan? Kebutuhan dasar saya adalah uang pada saat ini, maka saya juga akan buka bawah sini. Kalau kita hubungkan ke murid, kita tidak mungkin bisa memaksakan keadaan kita kepada murid. Yang perlu kita lakukan adalah kita pahami keadaan mereka. Anak terlambat jangan langsung dor, lari keliling lapangan. Ada berbagai macam alasan. Telusurilah. Karena yang paling mengerti alasan mereka melakukan sesuatu termasuk pelanggaran adalah mereka sendiri, bukan kita. Nanti akan saya perdalam lagi dengan energizer berikutnya. Tepuk tangan untuk kegiatan kita yang pertama. Raven, boleh masuk ke depan. Ini poin pertama ya Bapak Ibu. Individu lain tidak bisa mengontrol individu lainnya. Kalau ada bilang saya guru bisa mengontrol murid saya, itu ilusi. Itu ilusi. Yang bisa mengontrol adalah mereka sendiri. Mungkin mereka nurut gara-gara satu sungkan, atau yang biasanya kalau ke saya adalah takut seperti itu. Tapi mereka tidak bisa mengontrol dirinya sendiri. Walaupun kelihatannya saya yang mengontrol, mereka lah yang mengontrol dirinya mereka sendiri. Dengan alasan kebutuhan dasar mereka, kekuasaannya tidak terpenuhi alias berganti menjadi kebutuhan ketakutan. Baik. Kalau seperti itu, kebutuhan dasar itu apa saja? Kebutuhan dasar manusia itu terdiri dari satu, bertahan hidup. Bapak Ibu boleh membuka yang sudah ada di mejanya masing-masing. Manusia itu punya kebutuhan dasar. Yang pertama adalah yang paling utama, warna putih, kebutuhan dalam bertahan hidup. Artinya adalah ketika kita langsung kontekstual kepada kegiatan kita sehari-hari. Ada anak yang malas berada di kelas,
pembelajarannya tidak dilakukan dengan baik, jangan langsung di finish. Kamu begini. Mungkin kebutuhan bertahan hidupnya dia kurang, iya kan? Jangankan anak-anak kita saja kalau nggak sarapan kayaknya lebih cepat marah ya Bapak Ibu. Nah, kalau anak-anak yang terjadi seperti itu, apalagi coba tekanan dengan kita, betapa berdosanya kita seperti itu. Baik, untuk yang kedua adalah mungkin mereka masih kekurangan kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Kasih sayang dan rasa diterima itu juga kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan untuk diterima ini termasuk kebutuhan psikologis Bapak Ibu, disayangi dan diterima di dalam kelasnya. Kalau anak tiap hari kita salahkan dengan berbagai macam alasan mereka melakukan pelanggaran, maka mereka lama-kelamaan kebutuhan merasa disayanginya akan hilang. Terus nggak akan naik, akan meningkat karakter yang baik. Kemudian kebutuhan penguasaan, ini maksudnya bukan anak-anak berkuasa atas teman-temannya, menjadi anak-anak yang suka bullying seperti kemarin disampaikan dalam pelatihan yang bullying kemarin, tidak. Tetapi di sini adalah penguasaan, ini maksudnya kebutuhan pengakuan atas kemampuan yang dia miliki. Coba kita renungkan kembali ke beberapa saat ketika kita awal mengampu anak-anak di kelas kita. Kita baru datang, kondisi masih baru, belum ada interaksi yang terjalin dengan sempurna dengan anak-anak. Pasti ada anak-anak yang ingin menunjukkan kemampuannya. Tapi entah mengapa, entah karena nggak ada kesempatan, kita belum memberikan kesempatan pada dia. Muncullah apatis pada anak itu. Pembelajaran selanjutnya dia bisa, tetapi dia cenderung mengganggu pembelajaran yang dilakukan. Inilah pemenuhan kebutuhan penguasaan atau kebutuhan pengakuan atas kemampuan yang tidak terlayani oleh dia. Ini juga menjadi bikin pelanggaran dan permasalahan untuk dia. Kemudian kebutuhan kebebasan menentukan akan pilihan. Ini langsung saya sampaikan hubungannya dengan pembelajaran berdiferensiasi. Semua dikerjakan pidato dengan ditulis, padahal ada anak yang senang tampil selfie, ngomong di media sosial, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, tidak kita akomodasi, tetap disuruh nulis. Padahal ada yang senang yang memakai audio untuk memunculkan hasil videonya. Ada anak yang mengungkapkan dalam bentuk gambar. Ada anak yang senang memang nulis, tapi kita langsung bilang semuanya tagihan untuk video ini atau tagihan untuk pidato ini, untuk tujuan pembelajaran pidato ini semuanya dalam bentuk tulisan. Tidak pernah kita berpikir anak-anak itu senang di TikTok dan sebagainya. Apakah bisa kita integrasikan dalam pembelajaran? Boleh. Ini akan memberikan pemenuhan kebutuhan dasar manusia dalam hal kebebasan, kebutuhan akan pilihan. Kemudian akhir adalah kesenangan. Saya sendiri, dan coba kita renungkan juga bersama, ketika sudah di siang hari kita sudah merasa capek dalam pembelajaran, maka keinginan untuk membuat senang anak-anak kita dalam melakukan pembelajaran sedikit terabaikan. Kita jarang menggunakan ice breaking yang bisa menumbuhkan semangat mereka kembali. Terus kita jejali. Kebutuhan seperti inilah, 5 kebutuhan dasar manusia inilah, jika tidak terpenuhi maka akan memunculkan potensi pelanggaran dan permasalahan yang akan muncul dari anak itu kita. Sudah dipahami kira-kira ya Bapak Ibu ya, atau kebutuhan dasar manusia. Baik. Karena yang dibahas hari ini adalah budaya positif, diawali dari disiplin positif, nanti ada restitusi, itu makna yang penting. Konsep disiplin positif merupakan unsur utama dalam terwujudnya budaya positif di sekolah kita. Pak Tony bisa teman-teman juga disusun. Sependapat, disiplin diri membentuk kebiasaan baik dalam belajar. Sependapat enggak ini? Setuju? Disiplin diri, bukan didisiplinkan oleh orang lain, disiplin diri.
Baik. Kita juga berpendapat bahwa mendisiplinkan anak-anak adalah bagian paling menantang dari pekerjaan kita sebagai guru. Ancaman hukuman menjadi salah satu cara untuk mendisiplinkan siswa. Setuju tidak? Sementara setuju. Nanti juga setuju. Dan nanti hukuman ini menjadi pilihan terakhir. Karena kita nanti benar-benar fokus kepada yang namanya restitusi. Masih agak belum nyambung, tapi sini akan nyambung insya Allah Bapak Ibu. Prinsip utama penegakan peraturan di kelas adalah supaya kelas atau sekolah menjadi nyaman untuk kita semua. Untuk gurunya nyaman, untuk siswanya juga nyaman. Dalam prakteknya tentu akan muncul atau terjadi pelanggaran, dan biasanya kita tutup dengan hukuman. Ternyata terdapat 3 jenis hukuman. Ada hukuman, ada sanksi atau konsekuensi, dan terakhir ada restitusi. Apa saja itu? Baru dengar ya kalau ada restitusi ya? Ada restitusi ya? Baik, satu persatu kita lihat. Hukuman biasanya berbentuk fisik. Narik, lari keliling lapangan. Tanya anaknya, kenapa Bu saya disuruh keliling lapangan? Malah nanya lagi, tambah 5 kali. Nah, begitu kan? Anak tidak dilibatkan. Kenapa dia harus melakukan hukuman itu? Tidak ada penjelasan kenapa harus seperti itu. Padahal dalam konsepnya sering kita dengarkan, kita dengarkan, hukuman yang diberikan kepada anak sambungkan dengan pelanggarannya. Kalau tidak ada hubungannya, mereka akan jadi pendendam akhirnya nanti. Ngapain? Saya telat masuk kelas, suruh lari. Apa hubungannya? Gitu kan ya. Saya mematahkan pensilnya teman, hanya suruh berdiri di tengah lapangan tanpa solusi itu nanti. Yang pensilnya patah tetap patah. Kemudian tidak ada rasa penyesalan, gitu kan? Apalagi kepada anak-anak yang suka olahraga, yang melanggar saja bisa dijadikan sarana untuk fisik badannya, lari terus gitu, melanggar lagi, lari terus. Dasarnya nggak seneng pelajaran, dia senengnya olahraga, dia melanggar terus, begitu ya Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, sanksi atau konsekuensi. Ini terjadi ketika kelas kita sudah punya kesepakatan kelas. Kalau begini, sanksi atau konsekuensinya begini. Kalau mengganggu teman, sanksinya adalah jangan bilang berdiri di depan kelas, yang ada hubungannya. Minta maaf dan menemani teman itu belajar nanti, atau bagaimana begitu, yang ada hubungannya dengan pelanggaran yang dilakukan. Sudah dibahas dan disetujui baik oleh murid atau guru. Semua sudah memahami sanksi dan konsekuensi yang akan diterima jika melakukan suatu pelanggaran tertentu. Gunakan yang namanya restitusi menjadi salah satu langkah terbaik menyelesaikan permasalahan dan pelanggaran. Belum tak buka pintu restitusinya. Saya hanya ingin memahamkan jenis hukuman itu ada 3 ini. Ada hukuman, ada sanksi atau konsekuensi, dan ada restitusi. Dan kita paling sering melakukan yang merah. Tepuk tangan untuk kita semua. Ya. Tidak ada alasan bagi anak kenapa saya harus dihukum seperti ini, atau hubungannya dengan pelanggaran yang saya lakukan. Betul ya Bapak Ibu ya. Restitusi yang akan kita pakai. Semakin tertarik? Tertarik pada materinya atau tertarik pada penyajinya? Oke, pada materinya. Satu konsep lagi, belum saya buka. Restitusi itu apa? Bagaimana tekniknya? Tapi satu konsep yang kita pahami dulu mengenai satu konsep lagi menuju pemahaman utuh tentang restitusi, yakni posisi kontrol guru. Jangan sampai salah, tapi akhirnya posisi kontrol guru. Oh iya. Kita akan bersama-sama berikan atensi untuk video ini. Kalau saya lihat di pembelajaran kelas saya, anak-anak video 1 menit itu sudah jenuh. Saya mau cek ini 10 menit, apakah Bapak Ibu jenuh ataukah masih terikat perhatiannya kepada video ini. Mudah-mudahan masih bisa fokus ya Bapak Ibu ya.
Ya. Dalam penerapan disiplin restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, Kita berikan videonya. lima posisi kontrol itu adalah: 1. Posisi penghukum. Paling seneng ini. 2. Posisi pembuat rasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Dalam menghadapi masalah tersebut. Naren, sini kamu. Luwita ya? Kamu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Malas sekali ya kamu jadi anak. Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pulang basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat, pergi sana ke lapangan basket. Ah, ini Pak Hukum ya, Pak Hukum ya? Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren, Selamat pagi Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Oh, biasa negur Bisa kepala sekolah ya, bisa biasa. membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Buat rasa bersalah. Maaf sekali. Buat rasa. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kelas sekolah. Sana cepat kelas. Maaf ya Bu. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan Namun menyalahkan, membuat Bu. murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Maka kita memberikan identitas yang gagal kepada anak. Artinya karakter itu sudah kita pupus karakter anak dari awal. Mereka tidak kita beri kesempatan untuk memahami diri mereka sendiri. Mereka kita paksakan untuk kamu salah, kamu tidak bisa diandalkan, kamu hanya membuat orang lain itu kecewa. Dua posisi kontrol pertama ini
memupus identitas anak. Artinya adalah karakteristik anak sudah kita potong dari awal. Itu berarti saya dan juga beberapa guru yang melakukan posisi kontrol sebagai penghukum dan membuat rasa bersalah sejatinya bukan meningkatkan karakter mereka, justru malah membunuh karakter mereka. Yang pertama sudah tidak ada kesempatan untuk berkembang, yang kedua mau berkembang ditekan terus, nggak bisa. Kamu nggak bisa diandalkan, kamu buat orang menderita, kamu buat orang tidak bisa kamu membanggakan pada orang yang tidak bisa terus begitu. Kita lanjutkan Bapak Ibu. Nah, lain lagi juga. Kerja masuk ya. Wah, sudah jam berapa ini, Nak? Kira-kira siapa yang begini ya? Saya. Ibu saya lupa bawakan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu menyalahkan larinya paling kencang. Bisa kan? Bisa, Bu. Ya sudah, sekarang masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada saja. Ada Dalam begitu. posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid tak adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, ingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dan murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Ya. Kontrol yang keempat. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa. Terakhir posisi manajer. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa tahu alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin, ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma,
ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kalian. Kira-kira akan mulai kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak keluar lagi? Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu boleh kembali ke kelas kedua. Bu, terima kasih. Baik, tepuk tangan untuk Bu Mita dan juga Naren yang tadi sudah mempraktekkan mengenai 5 posisi kontrol kita sebagai guru. Ada penghukum, ada membuat rasa bersalah, ada pemantau atau pemonitor, ada teman, dan ada manajer. Saya nggak akan menyampaikan yang mana yang paling baik, tapi berdasarkan hasil diskusi dengan calon guru penggerak Kota Pontianak dan Kabupaten Landak, Kalimantan Barat, semua posisi bukan bagus, layak kita lakukan, kita perankan, menyesuaikan dengan kondisi dan situasinya. Apakah penghukum juga perlu? Perlu sekali-kali jika track record pelanggaran yang sama dilakukan secara berulang-ulang. Kemudian hasil kesimpulannya juga MOU dengan instansi lain untuk mendukung budaya positif perlu kita lakukan, terutama pada daerah-daerah yang tingkat pelanggarannya relatif tinggi dan sudah pada tahap yang membahayakan. Contoh, pemakaian narkoba, bullying yang sudah pada tingkat akut dan seterusnya. MOU dengan lembaga atau dinas-dinas lain perlu kita lakukan. Baik Bapak Ibu, berarti konsep-konsep untuk menuju ke restitusi sudah kita pegang semua. Ada teori kebutuhan dasar manusia, ada posisi kontrol guru. Mulai pertama tadi teori motivasi. Anak tidak bisa kita kontrol, mereka sendirilah yang akan mengontrol diri mereka sendiri. Tadi kepalan tangan tadi bisa bukan kalau memang kebutuhannya. Kita sebagai pemberi motivasi eksternal, hanya yang pertama yang paling penting adalah bagaimana mampu membuka kepalan hati mereka supaya kita bisa masuk mempengaruhi, membangkitkan motivasi internalnya. Oke, mari kita urutkan pertimbangan-pertimbangan apa sebelum kita ambil putusan. Anak ada pelanggaran, mau kita apain? Pertimbangan apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, pertimbangan kebutuhan dasar manusia. Pola atau jangan-jangan anak-anak nggak sarapan, makanya sering emosinya naik. Mungkin kurang kasih sayang dari orang tuanya sehingga sering mengganggu teman-temannya. Sebelum mengambil tindakan keputusan akhir untuk melakukan pendisiplinan, pertimbangan pertama yang kita pertimbangkan adalah kebutuhan dasar manusia. Ada 5 tadi kalau Bapak Ibu nggak lupa di kertasnya masing-masing kita. Kemudian yang kedua, pertimbangan pilihan. Saya harapkan atau kita harapkan untuk hukuman kita pilih paling akhir ya Bapak Ibu. Kalau memang di kelas kita sudah ada kesepakatan kelas, berarti kita pakai konsekuensi atau sanksi. Kalau tidak ada berarti kita pakai restitusi, ya habis ini kita pelajari. Dan kalau memang sudah tidak mempan, nah kita hukuman dengan menggunakan paling kita coba dulu dengan membuat rasa bersalah. Kalau gagal baru kita tekan lagi dengan hukum begitu ya. Oke. Dan terakhir, pertimbangan posisi kontrol yang akan kita perankan dalam menangani pelanggaran tersebut. Pilihannya jika mengarah pada restitusi, maka bagaimana penerapannya?
konsep sudah kita pegang semuanya. Ini contoh penerapannya. Tadi sebetulnya pada saat Naren diberikan solusi posisi control manager, itu sudah sedikit menggambarkan restitusi. Seperti itu yang dimaksud dengan restitusi. Bu Mita tadi, nah Bu Mita nggak tahu kan siapa Bu tadi? Bu Mita tadi ya, atau Bu Ika mungkin, atau Bu Mita tadi memerankan berbagai jenis anu, dan yang paling muncul restitusinya ada di posisi control manager. Tidak langsung kamu salah, kamu begini, sudah salah membantah pula kau ini. Tapi ditelusur kebutuhan dasarnya apa? Ternyata dia telah bangun. Malamnya lihat Argentina dan Marconi. Kemudian paginya telat dan sebagainya. Kebutuhan kesenangan, kalau saya bisa lebih mendalami lagi, ya kan? Tentu bisa akan banyak. Oke, kita coba untuk memahami penerapan segitiga restitusi. Bapak Guru hebat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan Diane Gosson, berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Glasser. Segitiga restitusi adalah suatu proses kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter pendek. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Oke, saya pause sebentar Bapak Ibu. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan terakhir adalah menanyakan keyakinan. Daripada kita panjang lebar memahaminya, secara singkat dapat saya sampaikan. Menstabilkan identitas itu artinya anak-anak atau siswa yang sedang melaksanakan pelanggaran, sedang melakukan pelanggaran, kita buka dulu kepalan tangan mereka yang tadi kita praktekkan tadi. Kepalan tangan itu dengan paling minim kita akan mengatakan seperti ini: memang semua manusia tidak akan luput dari salah. Itu sudah membuka gerbang pintu hati mereka untuk membuka. Kemudian kita hubungkan dengan pelanggaran yang dilakukan anak itu. Ya biasa lah, kan kamu gitu, saya Pak Guru juga senang melihat bola. Kita seakan-akan berada di pihaknya. Itu adalah menstabilkan identitas, sehingga dia mau membuka diri. Saya tidak memahami benar bagaimana ini kita laksanakan di kelas bawah. Apakah anak-anak juga sudah bisa dilakukan restitusi ini? Tapi kalau di kelas atas 4, 5, 6 saya rasa sudah memahami mereka kalau kita berbicara seperti itu. Semua manusia nggak akan luput dari salah. Kemudian misalkan ada anak yang mukul temennya ya, kita tanyain ada apa kok mukul, setelah kita buka kepala tangannya atau kepala pintu hatinya itu dengan bilang seperti itu, kita coba telusur kronologinya. Kenapa tadi mukul temennya? Ya pelaku ya, pada yang pelaku ya, pasti dia kan ya dia kalau saya dan sebagainya, atau mungkin ada pemicu kecil saja ya kadang-kadang ya, karena memang anaknya mungkin tanda petik bullying atau serbuan di kelasnya, mungkin itu ya yang terjadi pada saya. Kita validasikan asal ya, kita stabilkan dulu identitas saja. Dia jawab, dia tadi ngatain saya Pak. Iya, Pak Guru juga gitu. Kalau dikatain mungkin bisa melakukan hal yang seperti itu.
Baru kalau sudah kita berada dalam tanda petik kubu dia, kita berada dalam kubu dia, mulailah kita validasi tindakan yang salah. Kamu mukul apanya tadi? Mukul tangannya apa? Padahal kamu bisa ya sebetulnya mukul yang lebih parah, melakukan yang lebih parah dari itu. Kita stabilkan, kemudian kita masuk ke validasi. Kira-kira kalau seperti itu, kira-kira kalau kita balik posisinya, kalau kamu berada yang dimukul, kira-kira seperti apa? Kemudian apakah itu hal yang baik atau kan buruk? Semuanya diarahkan kepada nilai-nilai kebajikan universal. Yang kira-kira anak itu pasti akan menjawab itu buruk. Menyadarkan, proses menyadarkannya ada di validasi tindakan yang salah. Tapi ingat, stabilitas identitas ini mutlak kita lakukan dulu. Kita jangan melangkah kepada validasi tindakan yang salah sebelum anak benar-benar berada di genggaman kita. Seakan-akan kita berada dalam kubu dia akan nyaman mengungkapkan apa yang mau dia ungkapkan. Kalau sudah dia nyaman, baru kita validasi tindakan yang salah. Sebetulnya kamu mampu kan? Mukul kepalanya mungkin, atau mukul perutnya yang lebih kencang mungkin bisa. Tapi kamu sudah bagus, sudah mampu menahan diri kamu, hanya memukul tangannya saja. Stabilitas identitas Pak. Sebetulnya dia nggak seperti itu harusnya. Nanti di akhir kuncinya. Kemudian baru kita validasi. Kalau mukul temannya kira-kira dalam pandangan betul atau salah, buruk atau tidak. Dia akan, karena sudah merasa kita berada dalam kubu dia, maka dia akan benar-benar bisa loss jawabnya. Terus baru terakhir, kira-kira ayo kita perbaiki. Kalau sudah seperti itu, apa yang harus kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan itu? Kita gali dari anaknya sendiri. Kalau anak nggak muncul, kita bisa ngasih saran-saran, minta maaf, kemudian terjadi pada temannya, atau mungkin saya akan di kelas dan ngomong kepada teman-teman saya akan janji tidak akan mengulangi lagi, kalau mengulangi lagi begini. Itu boleh dimasukkan sebagai salah satu alternatif solusi pada sesi menanyakan keyakinan. Restitusi tidak menjadikan anak pelanggar ini sebagai anak yang salah, tetapi dirangkul untuk menganalisa kesalahannya, kemudian mencari solusi memperbaiki kesalahan yang sudah dia lakukan. Ini perbedaannya hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Sudah agak terbuka tentang restitusi ini? Oke? Sudah Bu? Iya. Kita harapkan untuk memilih restitusi ya ketika menyelesaikan permasalahannya. Kalau memang hukuman ya hukuman. Pada konsep pendidikan guru penggerak, ngopeni anak-anak ada pada titik restitusi ini. Ngopeni teman-teman guru ada pada proses namanya coaching nanti di modul 2. Kalau Bapak Ibu berkenan, kita lanjutkan aksi nyata berikutnya, coaching, saling meng-coach atau memberi penguatan kepada antar teman. Hari ini untuk yang siswa. Terima kasih, kita lanjutkan sebentar. Menggunakan penerapan segitiga restitusi. Bapak Ibu perhatikan tulisan yang di sini juga. Selain percakapan, Siapa? di sini Sudah lama nggak ada 3 ketemu. tahap tadi itu. Kenapa Nah, hari ini ada di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku balik ngatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. tindakan yang salah. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu, bukan? Iyalah, masa saya diam saja Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya Emosi, wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Nah, seperti itu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi, hanya membentak-bentak. Iya Pak. Nah, mulai dah. Turun. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal.
saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi, bukan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan Pak, capek Pak jadi pemarah. jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Sudah di tangan ya berarti. Ibu dan Bapak guru hebat, baru saja kita menyaksikan contoh bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Mari kita bahas satu persatu. Pada sisi pertama, menstabilkan identitas berdasarkan pada prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Sisi pertama dari segitiga ini berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Murid yang sedang bertingkah laku yang tidak pantas atau menarik diri saat itu sedang mengalami identitas gagal. Bukan pernyataan-pernyataan ini. 1. Membuat kesalahan sesuatu yang wajar. 2. Manusia tidak ada yang sempurna. 3. Kita bisa memperbaiki masalah ini. 4. Saya tidak menanyakan kesalahannya. Saya lebih fokus bagaimana memperbaiki masalah ini. 5. Apakah saat ini kamu tengah menjadi orang yang baik untuk dirimu sendiri? Pada sisi kedua, validasi tindakan yang salah berlandaskan pada prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru yang telah memahami teori kontrol akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif dan mencoba untuk mengenali tujuan dari perilaku murid. Mengenali dan mengakui kebutuhan murid ini dapat memperbaiki hubungan dengan murid tersebut. Pernyataan atau pertanyaan bisa disampaikan dengan nada suara tidak menghakimi atau memojokkan, sehingga dapat mengembalikan murid pada posisi positif. 1. Kamu bisa saja bertindak lebih gegabah lagi dari ini. 2. Kamu bukan melakukannya tanpa suatu alasan tertentu. 3. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. 4. Mungkin kamu bisa mempelajari suatu perilaku baru yang lebih efektif. Bersediakah kamu mempelajarinya? Selanjutnya, kita akan simak sisi terakhir, yaitu menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya dan pemikirannya telah bergeser ingin menjadi orang yang menuju. Pertanyaan-pertanyaan ini dapat mengaitkan keyakinan-keyakinan yang diambil murid. 1. Sebagai keluarga atau kelas, apa yang kita yakini? 2. Dalam menerapkan segitiga restitusi, perlu diperhatikan
Oke, terima kasih. Plus untuk Bu siapa ini yang sudah memberikan panduannya? Upaha, ya. Plus untuk upaha. Terima kasih Bapak Ibu. Sudah terbuka restitusi apa, dan ketika kita melakukan restitusi positif, kita berada pada posisi kontrol manajer. Karena kita ngatur sudah. Kita mulai ngerokok anak, mulai seakan-akan berada dalam kubu anak, kemudian memvalidasi kesalahannya, kemudian memandu dia untuk menebus kesalahannya menjadi yang lebih baik. Jelas di posisi kontrol sebagai manajer. Sebelum kita lanjutkan dengan analisa studi kasus, saya ingin Bapak Ibu menebak gambar berikut. Kira-kira potongan gambar apa ini? Kira-kira potongan gambar apa ini? Kita buka. Oke. Nggak kelihatan Pak. Ada buka ya. Lanjut. Gambar apa ini? Sepeda motor. Ada yang mau menebak selain itu? Baik, kita lihat. Silakan, inilah dia. Artinya adalah Bapak Ibu dalam menangani suatu pelanggaran atau permasalahan dalamnya, sehingga penyelesaian yang kita pilih tidak salah. Baik, kita bisa lanjutkan lagi dengan tantangan studi kasus yang pertama. Saya mau bacakan saja ya. Bu Tati sedang menjelaskan pelajaran MTK di papan tulis, namun Fajar malah tidur-tiduran dan tampak acuh-acuh pada pelajarannya. Fajar, coba jawab pertanyaan nomor 3. Maju ke depan dan kerjakan di papan tulis. Fajar pun tampak malas-malasan maju ke depan. Dan sesampainya di depan papan tulis, Fajar hanya diam terpaku dan memainkan spidol di tangannya. Ayo Fajar, makanya jangan tidur-tiduran. Lain kali perhatikan. Sudah sana, duduk kembali. Kira-kira siapa yang bisa selain Fajar mengerjakan nomor 3? Fajar kembali duduk ke bangkunya. Hal seperti itu terjadi seringkali pada Fajar. Sepertinya tidak memperhatikan acuh tak acuh, dan nilai-nilainya pun kurang bagus. Ini salah ini, mohon maaf, pelajaran matematika. Pada saat ditegur oleh Bu Tati, Fajar hanya menjawab tidak tahu Bu. Bu Tati menjawab, gimana sih kamu nih Fajar? Kamu nggak kasihan sama ibu ya? Ibu sudah capek-capek loh ngajarin kamu. Tidak kasihan kamu sama ibu? Dan Fajar pun diam membisu, bertinyi-inyi. Posisi kontrol apa yang diperankan oleh Bu Tati? Kedua, membuat rasa bersalah. Oke. Ini tidak bagus ya, tapi ini tidak membangun karakter anak ini. Kamu nggak bisa bahagiain orang tua, kamu nggak bisa bahagiain guru, kamu nggak bisa bahagiain teman, kamu nggak bisa diandalkan, dan seterusnya. 2. Membaca sikap Fajar. Kira-kira kebutuhan manusia, kebutuhan dasar apa yang diperlukan oleh Fajar? Kasih sayang mungkin. Ada yang pendapat lain? Apakah kita nggak pernah berpikir sarapan sudah nak Fajar? Berarti bertahan hidup masuk, bertahan hidup masuk, kasih sayang masuk. Atau mungkin dia nggak mau menuliskan jawaban lewat ini, lewat lisan. Berarti teori kebebasan juga bisa masuk. Apalagi Bapak Ibu, teori kebutuhan dasar manusia yang mungkin muncul. Kesenangan, mungkin dia senang membuat Bu Tati kesel. Teman-temannya akhirnya senang juga. Bagus begitu. Teori kesenangan, teori kebutuhan dasar manusia kesenangan. Iya, betul. Membuat teman-temannya senang ketika gurunya kesel. Jadi membuat kesel gurunya supaya teman-temannya senang. Mungkin bisa terjadi Bapak Ibu. Kalau misalkan kasih sayang, saya rasa ibu-ibu lebih tahu untuk bagaimana mengatasi hal tersebut. Kalau masalah bertahan hidup, kita semua tahu bagaimana cara mengatasinya. 3. Jika Bu Tati mengambil posisi sebagai manajer, apa yang akan dilakukan atau dikatakan olehnya? Pertanyaan seperti apa yang diajukan? Jelaskan.
Tadi kan hanya kamu ini kan hanya membuat rasa bersalah ya. Kalau dia tanyakan ada apa, ditelusuri. Kemudian kita bisa mikir teori kebutuhan. Oh, anak ini kasih sayang kurang. Tadi juga nggak sarapan. Ternyata nggak nakal loh. Dia nggak senang melihat saya kesel. Dan teman-temannya senang. Berarti teori kebutuhan dasar kesenangan tidak masuk. Kemudian baru kita tentukan, kita atasi sebagai penghukum, kita atasi sebagai sanksi, ada enggak restitusi atau sanksi. Kalau memang nggak ada kesepakatan kelas seperti itu, maka kita selesaikan dengan restitusi. Terus mau kita posisi kontrol apa kita? Temankah, pemantau atau anukah atau manajer? Ini manajer ya yang diomongkan seperti itu. Ditelusuri semuanya sampai benar-benar tahu solusinya bagaimana. Kalau memang tidak memungkinkan, mungkin kebutuhan dasar bertahan hidupnya kurang, ya mohon kita untuk menyiapkan pada anak seperti yang sudah biasa dilakukan oleh Pak Wewen dan juga rekan-rekan yang lain. Bagaimana ngopeni anak sampai pada hal udapan atau makanan mereka. Begitu ya Bapak Ibu ya. Satu lembar. Rehan dan Doni. Pertanyaannya adalah posisi kontrol apa yang telah dipraktikkan oleh Pak Saldi? Hal apa saja yang dilakukan sehingga Anda berkesimpulan demikian? 2. Dalam kasus tersebut bagaimana Rehan dikuatkan? Bagaimana Dino dikuatkan oleh Pak Saldi? 3. Kebutuhan dasar apa yang melatar belakangi perilaku Rehan dan Dino? 3. Kira-kira nilai kebaikan apa yang dimunculkan dalam studi kasus tersebut? Yang saya lihat karena nanti Rehan itu menjahitkan kancingnya Dino, ada nilai kebaikan tanggung jawab muncul di sana. Silakan Bapak Ibu, waktu 5 menit untuk menyelesaikannya. Memantau gini ya. Mau nggak kerja? Kalau pemantau itu lebih menguatkan data-data. Kalau sudah ada di kesepakatan kelas atau keyakinan sekolah, maka posisi yang lebih kita ambil adalah pemantau, pemonitor saja. Karena sudah ada yang ngurus, sudah ada dalam peraturannya. Tapi kalau nggak ada dalam peraturan, maka kita pakai manajer. Tapi memang konsepnya guru kelas SD itu merangkap juga BK, merangkap babysitter terutama kelas bawah yang nyebokin, yang buang remote, yang nyisirin. Iya enggak? Iya betul. Sepertinya ibu nggak benar-benar di sini. Gimana nih arwahnya sekarang?
secara umum kasus kedua ini adalah Doni 3 kancingnya lepas. Kemudian tukaran hadiah. Ketemu Pak Saldi. Pak Saldi langsung membawa ke ruang guru dan memberi penjelasan singkat bahwa manusia tempat salah begini. Kemudian menanyakan kronologinya. Lalu menanyakan apakah berkelahi itu hal baik atau buruk. Mereka menjawab buruk karena sudah distabilkan identitasnya di awal. Yang tadi itu setiap manusia salah dan begini. Mereka sudah mau untuk terbuka. Pak Saldi melanjutkan kepada Rehan, apakah Rehan bersedia memperbaiki kesalahan yang dilakukan pada Doni? Dia mengaku. Terus dia tanya ke Doni, hal apa yang bisa dilakukan Rehan untuk memperbaiki kesalahannya? Doni menjawab, saya hanya perlu kancing saya diperbaiki Pak, karena ibu saya pasti akan sangat marah jika kancing bayi saja copot, apalagi sampai 3 buah kancing. Kemudian Pak Saldi bertanya pada Rehan, bisa? Ya Pak, ini pertanyaannya jawab satu-satu, ada 4 item. Oke. Ini yang kedua saya tidak ketemu ya. Gimana Pak? Pemerannya kan ada yang nama Dino. Astagfirullah. Di Doni. Yang nomor 3 juga Doni Pak. Itu Doni. Pak Saldi tadi malam salah ngeceknya ini. Harusnya Doni ditulis Dino. Ya. Kemudian Doni Rehan ditanya oleh Pak Saldi, bagaimana kamu bisa menggantikan 3 kancing Doni tadi yang terlepas? Ya, mungkin dijahit ya Pak, tapi saya nggak bisa jahit Pak. Kemudian Pak Saldi menjawab, apakah kamu mau belajar jahit kancing? Rehan berpikir sejenak, memandang ke meja Doni dan menanggapi iya. Tapi yang mengajari saya siapa Pak? Pak Saldi dengan cepat menjawab saya. Rehan dia kembali sejenak, kemudian memandang berantar tanpa kancing. Akhirnya Rehan mengangguk dan sepanjang siang itu Rehan belajar menjahit bersama Pak Saldi dan memperbaiki kemeja Doni. Terakhir, ya namanya anak-anak, kadang-kadang kita masih merasakan was-was anak itu nanti tukaran, ternyata sudah main lagi, sudah guyon lagi, begitu ya. Itu namanya anak-anak seperti itu. Pertanyaannya semua tadi Pak Doni ya, Doni bukan Dino. Dono ya Pak. Oke, saya berikan kesempatan untuk presentasi sebelum pertemuan pada pagi hari ini kita akhiri. Kelompok yang sudah, kelompok ibu-ibu sudah selesai. Kelompok ibu-ibu galak sudah selesai. Sampai Bu. Wah, iya sudah sangat baik. Masih sangat seperti lapangan golf, masih rata. Apa Pak? Oke, ibu galak, silakan Bu Riti untuk menyampaikan presentasinya. Nanti kalau tidak setuju atau enggak cocok dengan yang disampaikan oleh penyaji, silakan kita bangun diskusi walaupun mungkin 2 menit atau sampai 3 menit dulu ya. Silakan. Monggo silakan, Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang pertama berikan analisa. Untuk yang pertama, posisi kontrol apa yang telah diperhatikan oleh Pak Saldi, hal-hal apa saja yang dilakukannya sehingga ada kesimpulan demikian. Ya, untuk jawaban dari kelompok kami ini adalah posisi manajer. Seperti itu. Karena Rehan dan Doni menjadi kesadaran bahwa manusia itu saling menghargai dan saling menghormati, terutama Rehan yang melakukan kesalahan. Sebagai pelaku gitu. Iya, sebagai pelaku. Jadi sama-sama sadar bahwa
semua manusia harus saling menghormati dan saling menghargai. Kemudian dalam kasus tersebut bagaimana Rehan dikuatkan? Rehan dikuatkan dengan cara memperbaiki kesalahannya. Memperbaiki yang bagaimana? Jadi Rehan belajar menjahit ya, belajar menjahit kancing bajunya yang diajarkan oleh Pak Saldi. Kemudian bagaimana Doni dikuatkan dengan bantuan dari Pak Saldian. Semuanya harus ya, adanya yang salah ya harus minta maaf dan saling memaafkan. Jadi seperti itu. Kemudian kebutuhan dasar apa yang mungkin melatar belakangi perilaku Rehan dan Doni? Kebutuhan dasar ini kami menjawabnya kasih sayang. Kita telusuri kenapa kok bisa sampai berkelahi. Andai kan tidak berkelahi bagaimana? Jadi seperti itu. Kita menanyakan dua hal. Terus yang kemudian kira-kira nilai-nilai kebajikan keyakinan sekolah apa yang dituju atau dikuatkan dalam kasus tersebut? Kita keyakinan sekolah kami, ya, selain kasih sayang, kita harus adanya bentuk kedisiplinan. Jadi ada cara agar anak disiplin harus kita sebagai guru harus menanamkan marah atau menghukum, tapi kita dengan cara kasih sayang juga kita harus melakukan disiplin anak. Terima kasih Pak Kelompok. Silakan kalau ada yang memberikan tanggapan. Sudah cukup jelas ya? Cuma untuk yang terakhir, kira-kira nilai kebajikan atau keyakinan sekolah apa yang dituju? Kalau kasih saya di sini penguatan tanggung jawab, di mana Rehan harus memperbaiki atau menjahit kancingnya. Ada juga kemerdekaan di sana, ketika tidak ada pemaksaan dari Pak Saldi untuk perbaiki, tapi dikawal untuk mendapatkan solusi itu. Terima kasih. Mudah-mudahan studi kasus yang kedua ini bisa lebih memahamkan kita semua mengenai restitusi. Yang menjadi penting adalah satu, pertimbangkan teori kebutuhan dasar manusia. Yang kedua, lebih baik pilih restitusi kalau tidak ada konsekuensi, maka ada sepakatas dan hukuman menjadi pilihan yang terakhir. Serta yang ketiga adalah melakukan posisi kontrol kalau bisa, manajer kalau tidak bisa ya memonitor atau memantau atau jadi teman. Jangan atau hindari posisi kontrol sebagai penghukum dan juga sebagai pembuat rasa bersalah. Kemudian Bapak Ibu, jika ada permasalahan dalam kelas yang mau didiskusikan, tidak sekarang, waktu kita habis. Silakan disiapkan, nanti diberikan waktu lagi oleh kepala sekolah untuk kita berdiskusi pada kesempatan berikutnya. Terima kasih Bapak Ibu. Sebelum saya tutup, quote hari ini adalah jangan pernah berhenti belajar karena hidup tidak akan pernah berhenti. Mohon maaf atas segala kekurangan. Apa yang kita belajarkan tadi misalkan baik, itu pribadi saya masing-masing. LK mohon untuk dikumpulkan, dikasih nama kelompok Bapak. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Sampai ketemu.